warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih pada surah Al-Insan. Pada pertemuan yang lalu Allah mengarahkan Nabi Muhammad SAW supaya tidak patuh, taat dan berteman dengan orang-orang yang berbuat dosa. Jadi artinya apa? Perintah ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir Sya'rawi, setiap perintah kepada Nabi Muhammad SAW juga berlaku untuk umat Nabi Muhammad. Artinya apa? Kita juga dilarang patuh kepada orang pembuat dosa. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, dilarang patuh kepada orang yang membuat kita nanti berbuat dosa, ya, dan membuat kita itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti dia yang berbuat dosa, tidak, tetapi dia mengajak kita lama-lama akhirnya berbuat dosa. Dia mengajak kita lama-lama akhirnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa yang kita lakukan? Ya, katalah tingkah katanya. Ini di dunia ini apa yang kita lakukan sebenarnya ini? Ini visi misi kita apa sebenarnya? Apakah bangun tidur lagi, kemudian pergi kantor, pulang lagi, seperti itu terus aktivitasnya? Maka diberikan arahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih pada surah Al-Insan ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, kita mengambil tafsirnya Imam Tantawi. Apa kata Imam At-Tantawi? Ini maksud ayat ini, wadhkur isma rabbika yadullu ala sabri wa thibat. Ayat ini menunjukkan supaya Nabi Muhammad, supaya kita itu selalu bersabar dan konsisten, ya. Konsisten dalam apa? Dalam berzikir, beribadah dan lain sebagainya. Walaupun nanti diajak oleh orang lain berbuat maksiat, kita tetap konsisten untuk terus beribadah. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, yang dimaksudkan dengan wadhkur isma rabbika, kata Imam Jalalain, ai as-salah. Artinya salat jangan pernah tinggal. Salatlah kamu. Walaupun Abu Jahal kan pernah, Abu Jahal, Ummu Jamil ingin melarang Nabi Muhammad untuk tidak salat. Bahkan Abu Jahal mengatakan, saya akan menginjak-injak lehernya kalau dia itu salah. Kamu jangan patuh sama dia, kamu tenang saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna wadhkur isma rabbika itu di dalam tafsir Jalalain maknanya ai as-salah. Di dalam tafsir Sawi maknanya dam fi salah. Dam itu apa? Terus lakukan ibadah salat dalam kondisi apapun. Makanya waktu kita bisa berbuat bisa berjalan ke masjid, maka lakukanlah ibadah salat. Oh, kita nak sanggup pergi ke masjid, nak sanggup pergi sakit, ya salat di rumah. Oh, nak sanggup kita berdiri, ya salat sambil duduk. Oh, nak sanggup duduk juga berbaring. Nggak sanggup juga bagaimana? Pakai hati. Nggak sanggup juga, ini keimu. Jadi di depan imam disalatkan. Jadi apapun kondisinya, salat itu tetap. Ya. Ini namanya dam fi salah. Terus lakukan ibadah salat. Kenapa? Karena salat itu bisa membantu, ya, menenangkan jiwa kita, bisa membantu kita untuk terus berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada suatu hari Nabi Musa alaihissalam ketika sedang mendakwahi kaumnya, dia biasanya berdiri di tempat yang agak tinggi sedikit. Ketika itu apa? Karena Karun itu saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Karun karena terus diminta zakat oleh Nabi Musa alaihissalam, akhirnya Karun marah. Dia membuat strategi bagaimana mempermalukan Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya apa? Dia menyewa seorang wanita untuk mengakui kalau sudah berzina dengan Musa alaihissalam, dan akan diberikan harta, nanti sebagian harta dia untuk perempuan itu. Perempuan itu senangnya luar biasa. Kenapa? Karena diberikan harta karun.
Ketika Nabi Musa sedang mendakwahi kaumnya Bani Israel, tiba-tiba wanita ini naik pas di samping Nabi Musa alaihissalam. Dan dia mengatakan, ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia mengatakan, saya sudah berzina dengan Musa. Kenapa kalian mau mendengar dia? Ya. Akhirnya Bani Israel semua marah. Dan di dalam syariat Taurat, seorang yang berzina itu harus dirajam. Nabi Musa alaihissalam dia tenangnya luar biasa, tenang sekali. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam? Beliau minta izin sebelum dirajam, beliau minta izin untuk salat 2 rakaat dulu. Ya, salat 2 rakaat. Karena di dalam Taurat itu sudah ada syariat salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat di pagi hari, salat 2 rakaat di malam hari. Syariatnya sudah ada. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam salat 2 rakaat dan mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pas setelah selesai salat, wanita tersebut dia mengakui kalau dia tidak berzina dengan Musa alaihissalam, tetapi dia disuruh oleh Qarun laknatullah. Ini maknanya apa? Salat bisa menenangkan jiwa. Salat itu adalah satu media untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi artinya kalau kita bermasalah, kita punya problem, ambil wudu, salat sunat wudu 2 rakaat. Kita ada masalah, ada problem, ambil wudu, pergi ke masjid. Cuma jangan setelah selesai masalah nak pergi ke masjid lagi. Dadanya bukan aja masjid ini, masalah sudah selesai. Nanti kalau ada masalah lagi, pergi ke masjid lagi. Kalau ada masalah lagi, salat lagi. Yang bermasalah aja ya, Pak. Karena seorang itu ketika tidak ada rezeki, dia minta kepada Allah. Ya. Ketika susah, dia minta kepada Allah. Tetapi ketika diberikan kelapangan oleh Allah, dia lupa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah model-model tipe-tipe kufur nikmat. Orang kufur nikmat. Nikmat yang diberikan dia itu tidak mengakui, bukan tidak mengakui, dia tutup-tutupi Pak kalau itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah contoh Qarun tadi Pak. Qarun mengatakan ini harta saya ini. Ini kan saya yang cari sendiri harta ini. Padahal dia itu beribadah sebagaimana ibadahnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran apa namanya? Wadhkuris marabika, tafsiran yang kedua. Artinya apa? Tafsiran yang pertama, ya Muhammad, yang kamu lakukan sekarang adalah bersabar dan teguh pendirian, konsisten kamu. Ya, yang pertama. Tafsiran yang kedua, kamu terus lakukan ibadah salat. Karena salat itu adalah salah satu media untuk bisa berinteraksi dengan saya. Maka kalau orang tidak salat, ya berarti kan sudah putus dia hubungan dengan Allah. Kalau sudah putus hubungan dengan Allah, berarti hubungan terpilih. Ini orang yang tidak salat. Ya. Bukratan wa asila. Apa itu bukrah, apa itu asil? Bukratan secara bahasa itu artinya pagi hari. Asil akhir daripada pagi, yaitu siang hari. Inilah dalil yang diungkapkan oleh Imam Jalalain, dalil wajib salat dari mana pagi sampai sore, salat subuh, salat zuhur, salat asar. Ya. Ini juga diperkuat oleh Imam Sawi, yang dimaksudkan dengan bukrah wa asila adalah salat subuh, salat zuhur, salat asar. Maka sembahyang baik dengar, salat jangan pernah tinggal salat dalam kondisi apapun. Dalam kondisi berperang pun itu diberikan arahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Farijalan aw rukbana. Kalian bisa sambil jalan atau sambil menunggang kuda atau menunggang apa saja. Ya, bisa saja, tidak ada masalah. Atau di dalam peperangan diberikan konsep di dalam Al-Qur'an, sebagian salat, sebagian memegang senjata. Setelah itu mereka imam tetap kemudian yang pertama selesai, yang ini meletakkan senjatanya dan dia salat. Kemudian nanti dalam fikih juga diungkapkan di mana posisi musuh. Kalau posisi musuh di depan, salatnya begini. Kalau posisi musuh di belakang, salatnya model begini. Posisi musuhnya di samping, salatnya begini. Jadi semua ada aturannya. Ketika kita mau meninggal pun, ya tembayang tetap hana tinggal. Kapan tidak salat lagi? Ketika sudah roh sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, hana tembayang lagi. Makanya ketika sakit dan yang hai dengkul tembayang, hana tembayang, lu takik mana cara tembayang ya, hanya kena tidak bisa kena air, tayamum. Ya, kecuali hanya tayamum cik. Hanya tayamum tapi podro juga. Artinya apa? Tidak mungkin. Kalau tidak bisa ini harus tayamum. Tayamum itu kan simpel sekali. Artinya agama itu tidak mempersulit, tidak mempersusah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya Imam Asy-Syafi'i, beliau itu syarat tayamum apa saja benda-benda itu bisa kita tayamum. Jadi kalau nanti ada imam yang lain, kita membawa tanah, ya kami tanah. Kita membawa tanah, mau pergi ke mana? Di dalam petawat ada buka tanah. Yang menyorot tanah bagi panjang. Yang menyorot tanah hana apa? Hana jadi sembahyang.
Makanya Imam Asy-Syafi'i ada konsep beliau ihtiyati. Ihtiyati itu apa? Hati-hati ya, kehati-hatian. Kalau nanti bawa tanahnya hilang, jatuh atau tertinggal itu bagaimana? Jadi makanya beliau itu semua benda-benda itu bisa untuk ditayamum. Ya. Makanya ketika berada di rumah sakit, kita jara tayamum dan nuhana tepahana pemengkapa juga bintih biji. Ya. Jadi artinya apa? Supaya salat itu memang tidak tinggal. Ini alasan Imam Jalalain, alasan Imam Sawi. Kalau ini adalah kewajiban melakukan ibadah salat. 3 ini. Salat subuh, salat zuhur, salat asar. Tapi beliau bukan subuh, beliau katakan al-fajar. Makanya sebagian mengatakan, termasuk Ibnu Abbas, yang dimaksud salat sunat fajar itu adalah salat sebelum subuh, kata beliau. Ya. Makanya Ibnu Abbas mengatakan al-fajar huwa subuh, as-subuh huwa al-fajar. Sebagian mengatakan tidak. Yang salat sunat fajar itu apabila kita keluar melihat fajar sidik, bukan fajar kadhib. Fajar sidik bagaimana? Kalau kita ingin tahu ini sudah masuk fajar atau belum. Jadi kita keluar, kita lihat ada seperti benang putih, minal khaytil abyad. Ya. Disitulah kita disuruh makan sahur. Jadi disuruh makan sahur dari minal khaytil abyadi minal fajri. Jadi makanya ada yang mengatakan tidak. Salat fajar itulah subuh, kata Ibnu Abbas, Pak. Al fajar huwa subuh. Qabla subuh, as-subuh huwa al-fajar. Sekarang dua salat lagi di mana letaknya? Ya ini juga untuk membantah kalau ada yang mengatakan tidak ada kewajiban salat di dalam Al-Qur'an. Pak geyu semayang dalam Al-Qur'an. Ya, pada ci urungnya. Makanya dalam Al-Qur'an bukan ayat ini saja. Di ayat lain Allah mengatakan hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah waktu salat. Kalau sudah dijaga hafidhu ala salawat, berarti lebih dari satu. Dari mana kita tahu nanti? Dijelaskan melalui hadis. Ada salat ini, salat ini, salat ini. Bahkan nanti ada juga satu-satu dirincikan oleh Al-Quranul Karim. Kapan salat zuhur? Tatkala matahari tergelincir. Kapan waktunya asar? Semua dijelaskan. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Kewajiban hafidhu ala salawat was salatil wusta, dan salat wusta. Ada yang mengatakan salat wusta itu adalah salat asar. Kenapa? Karena banyak manusia yang lalai ketika salat asar. Pergi kantor, pulang kantor sudah jam 6 kita tanya, "Kali semayang, umma gelon semayang." Kenapa? Karena salat asar itu berat. Ini kata Imam Al-Baitawi. Waqila, kata Imam Bailawi, ada juga yang mengatakan wusta itu subuh. Kenapa subuh? Banyak orang yang susah untuk bangun subuh. Ya. Kemudian Imam Bailawi juga mengatakan, tetapi ada juga yang mengatakan zuhur, semuanya itu wusta. Kenapa wusta? Semua waktu salat, 55 waktu salat susah untuk dilakukan oleh seseorang. Ketika subuh tutah ya teman-teman. Ketika salat zuhur sudah mengganggu aktivitasnya dalam bekerja. Ini sedang bekerja, salat zuhur lagi, gimana caranya? Ketika waktu asar itu sudah mulai waktu pulang. Pak. Ini susah juga kalau kita salat bagaimana ini. Ketika maghrib susah juga dia. Ini mau cari makan, mau cari ini bagaimana susah. Isya juga susah. Maka ada yang mengatakan wusta itu adalah 55 waktu itu salat wusta. Salat yang susah bagi orang yang melakukannya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Makanya sisanya 2 lagi di sini. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Ya, ada terjemahan. Coba dibaca terjemahannya. Dan pada sebagian dari malam maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam. Sudah. Sebagian orang akan memaknai ini salat tahajud. Sebagian mengatakan salat tahajudlah kamu. Berarti apa? Kalau memahami seperti itu, berarti salat tahajud itu wajib. Kenapa wajib? Karena ada waw ataf di situ. Jadi setelah menyuruh salat 3 waktu salat fajar, salat zuhur, kemudian salat asar, wa minal laili, kalau dimaknai wa minal laili itu adalah salat tahajud, maka tahajud wajib. Tetapi Imam Jalalain, Imam Sawi memaknai waw itu adalah waw ataf, dan salat malam itu bukan tahajud. Tetapi apa? Salat maghrib dan isya. Ya. Ini salat maghrib dan isya, ini ada fa di sini. Ini fa syarat namanya. Fa syarat ala takdir namanya. Bagaimana fa syarat? Jadi tadi 2 tadi, maghrib dan isya. Wa minal laili fasjud lahu. Ketika masuk waktu malam, maka salatlah kamu dua waktu lagi, waktu maghrib dan waktu isya. Maka di situ ada fa ini namanya fa syartiyah.
Syartiyah bagaimana? Syartiyah ala takdir. Takdirnya bagaimana? Apapun kejadiannya, apapun yang menimpa kamu, jangan pernah lupa terhadap salat maghrib dan isya. Ya. Apapun aktivitasmu, apapun kesibukanmu, jangan pernah lupa salat maghrib dan isya. Karena orang ketika sudah beraktivitasnya kedua, Pak, naik pergi konser ini pohon 8 konser, Pak, dari bengah pohon 6 katruk, Pak, pohon 6 tepuknya katruk, Pak, maghrib lewat, isya lewat, Pak. Atau ada buat acara apa lagi misalnya, ya acara zikir, cuma pun nanti temayang maghrib dan isya hana apa penonton, hana gejak untuk beramai, tapi hana kita temayang, Pak. Maka Allah katakan di sini, wa minal laili fasjud lahu. Ketika sampai waktu malam, maka sujudlah kepada Allah. Fa ini adalah fa syartiyah, li takdir. Apapun kejadiannya, omanya, ujinya, harus temayang memang, tidak boleh meninggalkan salat. Salat maghrib dan salat isya. Sekarang salat tahajud di mana letaknya? Ya, ini baru setelah itu. Setelah itu baru wasabbihu lailan tawilah. Di dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata beliau? Kullu tasbih fil Quran bimakna as-salah. Setiap kalimat tasbih di dalam Al-Quran, sabbaha lillah, kemudian wasabbihu lailan tawila, fasabbihu bukratan wa asila, itu maknanya apa? Salatlah kamu, kata Ibnu Abbas. Makna di sini fasabbihu, salat tatawulah kamu, salat sunnahlah kamu. Salat mana itu? Salat malam. Jadi artinya apa? Ini dibedakan antara salat wajib dan salat sunnah. Memang sebelumnya salat tahajud dan witir itu wajib sebelum diwajibkan salat al-mafruḍah yang 5 waktu. Tetapi ketika sudah ini 5 waktu, kata Imam Asy-Syafi'i, ya ini kata Imam Syafi'i, kewajiban ini tidak wajib lagi bagi Rasul dan bagi umatnya. Tetapi kata Imam Maliki, ini tidak berlaku bagi umatnya lagi, tetapi masih berlaku pada Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad seumur hidup beliau tidak pernah meninggalkan salat tahajud dan witir. Ya. Kenapa? Kata Imam Malik, kewajiban salat 5 waktu itu setelah turun kewajibannya itu wajib juga, dan salat ini wajib juga bagi Rasulullah, kecuali bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau salat, tak mau salat ya sudah. Makanya beda pertama kena yang Nabi dalam ibadah. Artinya apa? Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan witir karena beliau mewajibkan witir untuk dirinya. Begitu juga salat tahajud. Ya inilah makna wasabbihu lailan tawila. Kalau kamu sanggup, kata Allah. Kalau tak sanggup, tak apa-apa. Karena apa? Ini adalah, kata Imam Jalalain, salatut tatawu. Tatawu itu salat sunnah. Makanya nanti kalau kamu sanggup setengah jam, sanggup 1 jam, 1 jam, sanggup lebih lagi, ya lebih lagi. Oh, tak sanggup, ya tak apa-apa, kata Allah. Namanya saja tatawu. Maka istilah salat sunnah itu adalah seperti tempel ban. Ya, nyona ban, Pak. Ban ini salat, ban mobil kita, ini salat fardu. Tempelannya itu salat sunnah. Jadi bagaimana nanti kalau seandainya ada yang bocor-bocor lubang-lubang itu ditempel dengan salat sunnah. Contohnya kita tidak khusyuk atau tidak apa dalam ibadah salat, tidak konsen, ini ditempel dengan ibadah sunnah. Atau belum sempurna, ditempel dengan ibadah sunnah. Tetapi kalau fardu tidak ada, salat 5 waktu tidak ada, kita salat sunnahnya luar biasa. Ini nggak ada arti juga. Bagaimana mau tempel ban kalau ban tidak ada? Nyoban hana, bagaimana tempel ban, Pak? Titik roda tempel ban, ada yang ban dan kuho, pokoknya tempel ju ban. Ban hana ya, Pak. Makanya kalau orang tinggal salat fardu, maka tidak ada cara lain, harus mengulangi kembali. Harus dia itu qada kembali. Tidak ada cara lain. Tidak ada yang mengatakan kan cukup kita salat sunnah, yang banyak salat sunnah kemudian menggantikan salat fardu. Tidak bisa menggantikan salat fardu. Salat sunnah itu cuma menempel saja. Ini kalau kita pergi ke tukang tambal ban, Pak. Ini tambah ban dulu lihat. 4 ban hanya 4. Pokoknya tambah juga. Gimana cara tambah ban yang 4? Bagaimana kita mau salat sunnah terlalu tapi salat fardu kita tidak ada? Karena sebagian orang itu ketika salat sunnah ibadah Pak menjadi tunat. Tapi yang fardu hanya ibadah ya, Pak. Hanya ibadah ku hana ijanya hum dosa. Tapi ketika salat sunnah yang kayak ibadah. Kenapa begini? Ini tidak sah begini. Kenapa begini? Ibadah ya, Pak. Jadi artinya apa? Ini juga termasuk lagha ini, Pak. Kalau dalam kajian Imam Al-Ghazali, Pak. Jadi dia sudah sibuk dengan ibadah sunnah tapi fardu tidak dia lakukan lagi. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Ini makna wasabbihu lailan tawila. Sudah.
Kita lanjut lagi, Pak. Inna haula'i yuhibbunal ajilah. Ya, ini juga pesan untuk Nabi Muhammad dan pesan untuk kita. Artinya apa? Ketika kalian mendakwahi mereka, mereka tidak mau mendengar. Itu wajar kata Allah. Wajar itu, nggak mau dengar. Ketika kalian dakwahi mereka, kita mendakwahi orang lain, kita mengajak kebaikan-kebaikan. Mereka tidak mau dengar. Itu wajar kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa wajar? Karena mereka itu mencintai al-ajilah. Apa itu ajilah? Ajilah dalam bahasa Arab itu artinya apa? Roda, Pak. Roda. Maka roda itu kalau berputar kan cepat ya, Pak. Dari atas kembali ke bawah. Kalau makin lama perputarannya, makin kembalinya makin cepat. Apa maksudnya? Instan. Apa maksud instan, Pak? Instan itu cepat. Artinya setelah dia bekerja, setelah dia selesai melakukan sesuatu, hasilnya akan dia lihat. Setelah dia mengecat bangunan dan lain sebagainya, dia dapat bayaran. Ini bayaran kamu ya. Ini instan, Pak. Kalimat ajilah digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nikmat dunia. Maka seorang itu kenapa dia mau mengejar dunia? Karena pasti, ya, Pak. Pasti bagaimana? Setelah dia mengejar dia akan dapat itu. Ya, Pak. Ini namanya ajilah. Satu. Makna ajilah yang kedua, mereka itu kenapa tidak mau mendengarmu ya Muhammad? Karena mereka lebih mengutamakan syahwatnya, keinginan. Hanya pikir orang lain, Pak. Ini makna ajilah. Maka ajilah itu dua. Yang pertama hubbud dunia, yang kedua asyahwat. Syahwat itu bagaimana? Imam Ibnu Jarir di dalam tafsir beliau, apa kata beliau? Orang yang kita cara menandai dia hatinya sudah dipenuhi oleh syahwat ya, Pak. Ya. Jadi caranya dia tidak pernah takut lagi kepada Allah. Maksiat dia buat terus, tak pernah takut. Allah ku tak yodan. Muduh dan teputan. Panena ya, Pak. Anak yakin ya, Pak. Tak pernah yakin dia. Makanya kalau ada seorang yang rukun iman itu tidak yakin, satu saja imannya bermasalah. Satu saja tidak yakin. Lo yakin ke Allah, yakin ke malaikat, yakin ke kitab, yakin ke rasul, yakin hari kiamat, tapi kadar takdir enggak yakin saya. Enggak yakin kepada takdir, Pak. Semua amal ibadah tergantung pribadi saya. Kalau saya bekerja saya dapat, tak bekerja maka saya tidak dapat. Orang ini bermasalah imannya. Atau dia beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada, tapi kepada nabi, kepada hari kebangkitan tidak beriman. Takdir dia percaya. Saya takdir percaya. Tapi hari kebangkitan tidak percaya. Imannya bermasalah. Makanya orang yang wattaba'u syahwat, kata Imam Ibnu Jarir, mereka yang tidak pernah takut kepada Allah, la yakhshawunallah wa la yastahyuna minan nas, dan tidak pernah malu kepada manusia ketika berbuat dosa. Ana malele Pak ya. Angkanya yuhibbunal ajilah. Maka kalau kita dakwahi mereka tidak mau mendengar, ya wajar, biarin saja mereka, kata Allah. Biarin saja seperti itu ya. Kaum muslimin sidang jemaah dirahmati Allah. Bahkan di dalam surah Al-Isra ya, kalau enggak salah di Isra, man kana yuridul ajilah, barang siapa yang mau dunia, barang siapa yang mau keinginannya dipenuhi, kata Allah. Mau enggak kamu saya penuhi keinginanmu, kata Allah, dengan berbagai cara apapun. Kamu mau terpenuhi keinginanmu dengan mengambil punya orang lain, makan haram, kamu kelabui orang lain, kamu bohongi orang lain demi memenuhi syahwatmu. Mau kamu, kata Allah, ajalna lahu fiha ma nasya. Saya permudah kamu, kata Allah. Saya permudah kamu. Makanya orang berbuat maksiat itu dipermudah oleh Allah. Ajalna lahu fiha ma nasya. Ada yang mau lagi, kata Allah. Di ayat lain begini, Pak. Wa hum fiha la yubkhasun. Sedikit pun tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan dia. Dia ingin menguasai dunia, saya berikan, kata Allah. Dia ingin harta ini secara batil, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan, kata Allah. Tidak dikurangi sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Allah, "Tsumma ja'alna lahu jahannam." Saya persiapkan jahanam untuk dia. Kenapa? Dia tidak patuh kepadaku. Dia tidak mau mendengarku, kata Allah. Maka di ayat lain juga dikatakan begini. Ini ada dalam tafsir As-Sa'di. Apa kata beliau? Beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat maksiat, tidak salat, tidak puasa, itu rezeki bahkan makin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah bangga dengan rezekinya, kalian don hana semayang pi rezeki cukup jai. Saya tidak patuh kepada Allah tapi rezeki makin banyak. Saya tidak mengeluarkan zakat tapi makin banyak. Saya tidak menjalan membuat maksiat tapi jabatan makin banyak. Itu dibiarkan oleh Allah. Ketika dia sudah bangga dengan kejahatannya, akhadnahu baghtatan. Saya ambil dia tiba-tiba, kata Allah, dan dia mati dalam keadaan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika harta banyak kasetruk lima. Ketika harta banyak sudah bangkrut tiba-tiba. Ketika harta banyak itu sudah meninggal dunia tiba-tiba. Dan mereka mati dalam keadaan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah katakan silahkan saja, mau dunia ya silahkan saja. Saya tidak rugi kata Allah, ada rugi. Bahkan kalau kalian semua saya hancurkan juga, inna sya' kalau kami mau, kami hancurkan semua penduduk bumi. Ada urutan kata Allah. Tidak ada sedikit pun hubungannya dengan saya. Tidak ada untung saya, tidak ada rugi saya kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak salah, tidak ada untung saya. Yang untung itu mereka sendiri. Yang rugi itu mereka sendiri kata Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ajilah. Inna haula'i yuhibbunal ajilah. Jadi mereka lebih senang kepada ajilah. Ajilah itu syahwat. Dia tidak tahu kalau kita di sini kan cuma transit sebentar saja, Pak. Tetapi dia itu lupa kalau dia akan mati. Dia akan lupa kalau nanti ada tahap-tahapan selanjutnya yang panjang sekali waktunya. Ini yang dia lupa nih, Pak. Wa yadharuna wara'ahum yauman thaqila. Ya, coba diterjemahkan. Kami telah menciptakan mereka. Bukan, sebelumnya, belakangnya. Sesungguhnya mereka dalam kurung orang kafir menyukai kehidupan dunia, dan mereka tidak memedulikan kesudahan mereka pada hari yang berat. Sudah. Ini berarti kalau kita lihat terjemahan teksnya itu ada yang perlu kita ini, Pak. Wa yadharun itu maknanya apa? Yadharun yatrukun, tidak mempeduli, peduli. Mereka sudah mengindikan syahwatnya, keinginannya terhadap dunia. Wa yadharuna wara'ahum, mereka tidak memikirkan masa depan mereka. Wara itu kalau kita lihat dari segi bahasa, wara itu artinya di belakang. Tetapi dalam kajian tafsir ada makna belakang itu, ini maknanya dimaknai dengan makna terbalik. Ada makna belakang itu depan, ada makna depan itu belakang. Ya, ini dalam Al-Quran, begitu uniknya Al-Quran. Sehingga ada satu kitab, itu namanya Balaghatul Quran. Jadi tebalnya segini, ada tebal lagi lah sedikit lagi. Di situ diungkapkan, ada firman Allah Subhanahu wa taala diungkapkan dengan kalimat past tense tapi maunya present. Ada diungkapkan dengan present masa depan tapi maunya kalimat belakang. Makanya cerita tentang Fir'aun laknatullah, padahal kan cerita masa lalu, tetapi diungkapkan oleh Allah seakan-akan terjadi masa sekarang. Apa maksudnya? Artinya Allah ingin memberitahukan Fir'aun dulu sudah tidak ada, maka lahirlah Fir'aun selanjutnya seperti Fir'aun itu. Artinya apa? Dinasti-dinasti yang sangat kuat sekali, Pak. Ya. Makanya di Al-Quran disebutkan wa fir'auna dzil autad. Zil autad itu apa? Autad itu kuat sekali, Pak. Sebagaimana gunung itu seperti paku yang menguatkan bumi, susah untuk ditarik. Maka Fir'aun itu dinastinya terus bersambung. Fir'aun, mati Fir'aun ini ada Fir'aun lagi, Pak. Maka tidak ada yang bisa menggoyangkan Fir'aun itu. Ini seperti wa fir'auna dzil autad kata Allah. Tetapi apa? Fir'aun ini bisa ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ininya. Makanya setelah matinya anak Ramses II yang ke-13, itu tidak ada lagi laki-laki. Akhirnya apa? Sementara perempuan yang menggantikan laki-laki menjadi Fir'aun. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna wa yadharuna wara. Wara itu belakang, tetapi ini bukan belakang namanya, tetapi depan. Mereka sudah sibuk dengan dunia, mereka lupa ke depan. Mereka lupa akan mati, mereka lupa akan sakaratul maut. Mereka lupa akan masuk ke alam barzakh. Kalau kita tidak bisa bayangkan alam barzakh, susah bayangkan kuburan. Kuburan, Kalau kita tidak bisa membayangkan alam barzakh itu bagaimana, karena adalah suatu hal yang gaib. Alam lain ini seperti kita gambarkan begini. Seorang itu ketika tidur, itu kan alam nyata. Dia tidur di atas kasur alam nyata. Tetapi ketika nanti di kepala dia itu alam gaib namanya. Ini yang nggak bisa kita cerna, Pak. Tetapi ketika dia tidur, kita bisa mencerna dia sedang tidur. Tapi kita tidak tahu apa yang dipikirkan dia ketika dia sedang tidur. Seorang yang masuk ke dalam kubur, liang lahat, kita cuma bisa melihat saja. Tetapi kita tidak bisa melihat dia yang dipikirkan apa, bagaimana nikmat yang diterima oleh orang tersebut. Jangan kita terbayang begini, waduh kuburan sempit sekali ya, cuma segini tidak bisa bergerak. Itu fisiknya, Pak. Sama seperti orang yang tidur di sebuah kasur kasur di sebuah papan, di atas papan dia tidur. Tetapi dia bermimpi menjadi orang kaya raya. Dia bermimpi menjadi seorang raja. Papan yang tadi itu kalau secara logika tidak enak tidurnya, tetapi di dalam mimpi dia
dia tidur di spring bed yang harganya mahal sekali. Dia menjadi seorang raja. Ya. Jadi makanya jangan terbayang, waduh, gimana dia ini tertidur di atas kursi, Pak. Ini kan susah sekali dia. Padahal tidak, dia bermimpi, mimpinya menjadi seorang raja. Maka ketika ibu bedah linang, hai bedah bang, macam kerja ini. Oh maka kasih itu mah bukan ibu bedah lu, ya gara-gara ibu bedah lu kasih itu mah lu. Jadi artinya apa? Kita yang tahu cuma alam nyatanya saja. Tetapi yang gaib kita tidak tahu. Kalaupun seorang tidak yakin kepada hari alam barzah, yakinlah kalau kita akan masuk ke dalam rumah itu. Yakinlah kalau kita akan tidur di dalam liang itu. Rumah kita hebat sekali, sehebat apapun kita, siapapun tidurnya di situ juga. Hana ada onyo menteri kayaknya, liang lahat berayak becu karena menteri. Hana sama mandu. Ya liang lahat juga. Jadi liang lahat itu sepatas ini, Pak. Oh kayaknya menteri kayaknya, nebuh bantai lah bantainya. Nah, sama juga semua, Pak. Oh beliau menteri, Pak, baju kain kafannya hendaklah dijahit dengan bagus. Tidak, sama juga. Oh dia menteri, kain kafannya apa? Harus yang lebih leks lagi. Oh tidak, Pak. Kain kafan Pak maha-maha aja kafannya, Pak. Paling-paling nak nemui dua, Pak. Artinya apa? Nemui sapi hana sehebat kain yang mahal-mahal itu kan biasa-biasa saja. Ini namanya warak, ya. Yauman thaqila. Kenapa Allah mengungkapkan yauman thaqila di sini, Pak? Ini semua kalimat majaz. Arti yauman thaqila, hari yang berat bagi dia. Seorang ketika sudah berpisah antara tubuh dan roh, itu hari sudah berat bagi dia. Berat bagaimana? Ini bagaimana nasib saya ke depan. Makanya seorang itu, dia pertama sekali patuh kepada Allah, kata Imam Sawi, ketika dia tidak menyatu dengan roh, Pak. Menyatu dengan tubuh. Tubuh tidak menyatu dengan roh. Ketika tubuh tidak menyatu dengan roh, seorang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia sudah menyatu dengan tubuh menyatu dengan roh, dia sudah mulai. Dia bikin macam-macam. Dia ingin ini, ingin itu, ingin tubuhnya bagus, ingin tubuhnya ini, beli fasilitas untuk tubuh. Beli jam mahal, beli sepatu mahal dan lain sebagainya. Fasilitas untuk tubuh, yang dipikirkan cuma tubuh saja, Pak. Dia tidak tahu kalau tubuh ini akan hancur dan roh tidak pernah hancur. Dan dia lupa memberikan makan kepada rohnya. Yang diberikan makan selalu tubuhnya. Tubuh dia berikan apa saja yang diinginkan oleh tubuh. Ketika tubuh mau istirahat, harus ada spring bed yang harga 100 juta, kata tubuh. Harus ada kursi yang harga sekian. Saya harus punya pembantu, harus punya ini melayani tubuh saya. Coki, mei, behek, jajak gede, Pak. Untuk tubuh selalu diberikan fasilitas. Tetapi untuk roh tidak pernah diberikan apa-apa. Roh sengsara dulu. Roh ingin salat, ingin ibadah, ingin dekat dengan Allah, tidak diberikan kesempatan sama sekali. Tetapi ketika berpisah roh dan tubuhnya, baru dia teringat kembali, Dia teringat kembali, ya Allah, lun laki maaf ya Allah, hanam ahli. Awai pokok dia menyatu dengan tubuh. Ini sama seperti begini, Pak. Ketika orang sudah ada jabatan, ada harta dan lain sebagainya, dia sudah lupa kepada Allah. Dia sibuk dengan jabatan hartanya, Pak. Ini seperti Karun, Pak. Karun itu sibuk dengan harta dan jabatannya. Ketika hartanya itu mau ditenggelamkan oleh Allah, baru dia teringat kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini namanya yauman thaqila. Yaumun thaqil itu kapan saja? Ketika sakaratul maut, yaumun thaqil, hari yang memberatkan, Pak, waktu sakaratul maut. Karena sakaratul maut adalah hari penentu seorang itu apakah digiring ke surga atau digiring ke neraka. Bau-bau surga sudah ada, bau-bau neraka sudah ada. Walaupun nanti seorang dihisab lagi di padang mahsyar. Jadi makanya penyambutannya tergantung di alam barzakh. Kalau disambut baik-baik berarti bau-bau surga sudah ada. Kalau disambut tidak baik, maka bau-bau neraka sudah ada. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah melihat seorang pemuda yang sakaratul maut, Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, dia sebenarnya sudah tahu itu yang mau meninggal itu. Aina masirahu, kemana akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala." Ya. Ini makna yaumul thaqil. Yaumul thaqil juga adalah hari ketika di alam barzakh. Maka dia itu kalau tidak beribadah yang sengsara di alam barzakh. Yang ketiga, ketika dibangkitkan di padang mahsyar, ini yaumul thaqil juga berat sekali bagi dia. Hari ketika digiring oleh malaikat, ini juga yaumul thaqil, berat juga bagi dia. Hari ketika dimasukkan ke dalam neraka, yaumul thaqil. Jadi artinya kalau ingin berat-berat itu di sekarang saja. Kalau ingin susah ya sekarang saja. Susahnya tak lama. Kalau kita umur 60 tahun cuma susah. Tetapi kalau kita bahagia tuh di sini tanpa melihat norma-norma dan koridor yang digariskan oleh Allah, maka sengsara selama-lamanya. Ya. Makanya orang kafir mengatakan begini, ya Allah, kamu terima ngadilnya, kamu sabar ya Allah, kamu sabar kamu ya Allah. Dijawab oleh Allah, isbiru aw la tasbiru. Kamu sabar atau tidak sabar, dekat dulu dalam neraka. Kenapa ya begah ini? Kenapa ya berdalih ini? Ya,
Tetapi kalau di dunia sabar, sabar kamu akan aku balas, kata Allah. Kalau di sini sabar, hanam ternyata boleh. Jadi tidak ada sabar lagi. Kalau ingin sabar, ingin beribadah, ingin taat, itu di dunia, tidak ada lain lagi. Tidak ada waktu ketika mau di alam barzah ibadah lim. Jadi waktu itu tinggal panen-panen saja. Kalau kita di dunia tidak ada yang kita tanam, maka tidak ada yang kita panen. Kalau di dunia ada yang kita tanam, anak yang saleh, kita bersedekah, kita buat ini, kita buat itu, ketika di alam barzah itu kita panen. Tapi kalau tidak berbuat sesuatu, bagaimana mau panen? Salat tidak, ibadah tidak, sedekah tidak, apa-apa tidak. Mau panen apa? Kok senang nih panen manum? Gede udah tetangga nih Pak. Kok panen manum Pak? Yang pun gede tetangga dia sakat rumah tetangga nih Pak. Yang kedua ketika di alam barzah tetangga aja tak kalau enggak urus lain. Yang ketiga ketika di padang mahsyar ke tetangga aja. Tak kalau urus lain panen amal ibadah. Saya rasa cukup sekian dulu. Ya. Mungkin ada pertanyaan ya, satu saja boleh. Mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak kita cukupkan saja. Ya, jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.